Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berfirman edisi Jumat 26 Desember 2025. Teman saja Vinusrom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatanya. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah bersama Forum Pimpinan Daerah tinjau langsung pelaksanaan perayaan Natal di sejumlah gereja di Tanjung Pinang. Memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap kondusif menjelang perayaan Natal, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tanjung Pinang melakukan pengecekan ibadah Natal di 3 gereja yang ada di Kota Tanjung Pinang. Pengecekan yang dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini menyasar ke beberapa gereja besar di wilayah hukum Polresta Tanjung Pinang, di antaranya Gereja HKBP Bintan Center, Gereja HKBP Kampung Baru, dan Gereja Santo Katolik Kristus. Dan langkah ini diambil untuk menjamin rasa aman bagi umat Kristiani yang sedang melaksanakan ibadah misa malam Natal. Pindah. Perlu diketahui bahwa pada kegiatan pada malam hari ini itu dilaksanakan ada di 39 gereja, yang mana di masing-masing gereja itu sudah ditempatkan personil, ya, masing-masing kita tempatkan si unsur semua pihak dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah daerah. Kemudian kita baru selesai juga melaksanakan pemantauan secara langsung. Wali Kota Tanjung Pinang Haji Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi terhadap sinergitas seluruh aparat dan petugas keamanan yang menjaga suasana damai dan toleransi beragama yang terus terjaga. Persoalan pelaksanaan ibadah ini tentunya harus memberikan dampak rasa aman, nyaman dalam beribadah. Sehingga untuk itu maka kami bersepakat juga pada hari ini meninjau beberapa gereja yang melaksanakan ibadah, ya, termasuk juga kita mengirimkan staf-staf kita, bukan hanya gereja ini ya, hampir semua gereja dibantu oleh TNI dan Polri, ya, TNI dan Polri dalam rangka untuk meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bahwa pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru ini bisa aman, nyaman, dan tentu tidak ada persoalan-persoalan yang mungkin dapat mengganggu ibadah mereka. Bah Syabilal Arsy dari Tanjung Pinang melaporkan. SPPG Tanjung Uban Selatan Kabupaten Bintan di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari berdayakan usaha mikro kecil menengah lokal melalui makan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanjung Uban Selatan di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari berlokasi di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan menjadi dapur MBG ketiga dari 3 dapur yang ada di kecamatan tersebut. Kepala SPPG Muhammad Arif Riansyah mengatakan, setiap harinya pihaknya harus menyiapkan sebanyak 2.959 porsi makanan bergizi seimbang, ukuran kecil dan besar untuk didistribusikan langsung ke 31 satuan pendidikan dan posyandu. Jadi awal dapur running kita itu di tanggal 17 November 2025. Untuk jumlah penerima manfaatnya yang kita berikan itu berjumlah 2.959 dengan jumlah sekolah 27 dan 4 posyandu. Kita total ada 49 orang. Harapannya ya semoga program ini makin berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran Presiden. Tujuan utamanya yaitu ingin menumbuhkan pertumbuhan gizi anak-anak itu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dan untuk nilai putara ekonomi juga sangat membantu karena kita memperdayakan UMKM lokal. Di samping menyiapkan jumlah porsi MBG yang banyak, ketepatan waktu pengantaran, serta kandungan gizi yang lengkap dan seimbang, dapur MBG harus dituntut kreatif dalam membuat tampilan makanan menjadi menarik. PKK kami ini dari penerima manfaat itu ada dari balita, dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian PAUD, TK, dan SD, SMP, SMA. Kemudian untuk jumlah porsinya kami bedakan ada 2 porsi, yaitu porsi besar dengan porsi kecil. Mencakup dari porsi kecil yaitu dari balita, PAUD, TK, SD kelas 1 sampai kelas 3. Untuk porsi besar kelas 4 sampai kelas 6 SD, SMP dan SMA, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Itu masuk di porsi besar. Untuk menu kami selama berjalan dari tanggal 17 November sampai hari ini
menu yang kami gunakan tuh menu yang berbeda setiap harinya. Jadi kami itu menggunakan menu yang sangat bervariasi agar anak-anak untuk menyantap itu tidak bosan dengan menu yang itu saja. Itu seperti itu. Jadi dalam merancang menu itu saya diskusikan dengan head chef saya sendiri. Jadi antara head chef dan saya itu sejalan. Jadi head chef yang bisa menentukan resepnya dan saya menentukan gizinya. Jadi klop deh Bu ya? Iya, jadi klop sekali. Jadi memang antara chef dan gizi itu satu kesatuan dan tak bisa dipisahkan. Keberadaan dapur MBG ini tidak hanya membawa manfaat pada pemenuhan gizi balita, pelajar hingga remaja dan ibu hamil, namun juga bermanfaat dalam melibatkan secara langsung UMKM lokal untuk menyuplai jenis makanan kering. Menu yang udah saya masak tentunya sudah dilulus gizinya dari ahli gizi gitu kan. Jadi kita tuh lebih senang gitu. Kadang-kadang kita masak kita nggak tahu nih nilai gizinya berapa apa gitu kan. Tapi dengan adanya ahli gizi kita masak itu tidak dengan was-was gitu. Kita masak yang sudah ditentukan oleh ahli gizi. Jadi disukai oleh anak-anak. Jadi kepuasan kita itu yang luar biasa gitu. Dengan jam kerja yang tidak seperti biasanya, kita merasa enjoy. Untuk bahan baku tuh kita memakai supplier lokal dan ada juga di sini snack kering. Snack kering kita juga menggunakan makanan yang diproduksi oleh UMKM kita, ya seperti roti dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kita lebih memberdayakan UMKM kita yang home industry tentunya. Misbah Syabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Patroli kegiatan pengamanan Natal digelar Polres Bintan guna mewujudkan Kaptidnas di wilayah Kabupaten Bintan. Kepala Kepolisian Resor Bintan AKBP Yunita Stefani memimpin langsung operasi pengamanan Natal untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam beribadah. Bersama jajaran, Kapolres Bintan melakukan patroli serta menyambangi 2 gereja yang ada di wilayah Bintan Timur, Gereja Katolik Saint Cosmas dan Damianus, serta Gereja HKBP Rogeta Kijang. Kapolres Bintan menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud komitmen kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya pada momentum perayaan Hari Besar Keagamaan. Ibadah atau misa malam Natal, dan juga besok akan dilaksanakan juga misa dan ibadah untuk hari Natalnya. Sebelum kegiatan ibadah dan misanya dilaksanakan, bersama dengan jajaran Brimob telah dilakukan sterilisasi dan setelah itu dilaksanakan pengamanan dari personil Polres Bintan. Seperti yang tadi sudah disaksikan, kita telah mengecek gereja HKBP, kemudian gereja Katolik. Pengamanan di satu gereja itu ada berapa personel? Berapa gereja seluruh yang diamankan? Untuk satu gereja tadi dilaksanakan ada 4 personil. Dengan setiap kelurahan ada perwira pengendalinya. Misbah Syabilal Arsy dari Bintan melaporkan. BNN Tanjung Pinang paparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Sekitar 58 orang pecandu narkoba direhabilitasi. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tanjung Pinang memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025, termasuk serapan anggaran dan berbagai program pencegahan, pemberdayaan hingga rehabilitasi. Dengan realisasi anggaran 99,97% dari pagu 1,898 miliar rupiah, BNN Tanjung Pinang menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi narkoba. Setelah pemblokiran anggaran sebesar 159,5 juta rupiah, BNN Tanjung Pinang tetap berhasil menjalankan program-program strategis. Program-program BNN Tanjung Pinang meliputi pencegahan narkoba di sekolah, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi bagi korban narkoba. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat di Tanjung Pinang. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tanjung Pinang, AKBP Muhammad Davi Bastomi menjelaskan, sepanjang tahun 2025 BNN Kota Tanjung Pinang memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi melalui penandatanganan MOU dan PKS dengan 10 lembaga. Tanjung Pinang, kita dari pagu 1,896 miliar, kemudian ada pemblokiran 159,5 juta, kemudian realisasinya
99,7%. Alhamdulillah semua kegiatan dan anggaran terserap dengan baik. Kepala BNN Tanjung Pinang menegaskan akan terus melakukan upaya berkelanjutan menekan angka penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan pencegahan, pemberantasan rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Misbah Syabilal Arsy dari Tanjung Pinang melaporkan. Polsek Bintan Utara pastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlibur dengan mendirikan posko Nataru di 3 pelabuhan yang ada di wilayah kerja Polsek Bintan Utara. Melalui sejumlah posko keamanan yang dioperasikan dalam menjaga keamanan arus libur panjang di wilayah Bintan Utara, Kapolsek Bintan Utara Kompol Norman DJ menyampaikan terdapat 3 pos yang beroperasi di wilayah kerja Polsek Bintan Utara guna memastikan kondisi arus liburan tetap aman dan nyaman, yakni posko pelayanan di Pelabuhan Bulang Linggi, posko pengamanan Pelabuhan Lagoy, dan posko terpadu di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban. Hingga hari Natal, arus pelabuhan terpantau cukup lengang dan belum tampak kepadatan penumpang, baik kapal feri, bot maupun roro. Kapolsek Bintan Utara menghimbau agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan, terlebih mewaspadai tentang kondisi cuaca. Untuk arus penumpang di Bulan Linggi ini masih normal, belum kelihatan penambahan arus atau mungkin penumpukan masyarakat yang akan berangkat. Sampai hari ini masih terlihat lancar dan masih normal. Saran ke masyarakat seandainya akan bepergian, terlebih dahulu marilah melihat dulu dari pengumuman dari BMKG, karena dari BMKG ini mendekati akurat. Informasi dari BMKG ini akan bisa diketahui ketinggian gelombang, kemudian juga akan diketahui cuaca, kemudian juga akan diketahui arus naik surut pasangnya, sehingga nanti masyarakat yang akan berangkat keluar pulau atau mungkin bepergian berliburan tidak terganggu atau terkendala cuaca. Misbah Syabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.